Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Perjalanan kali ini melewati Kabupaten Tulung Agung. Meskipun tidak ada batas daerah Tulung Agung dan Trenggalek, yang saya lewati via Kampung Dolo. Video ini saya mulai dari suatu SPBU yang kira-kira sudah masuk daerah Tulung Agung. Baiklah, beginilah profil Kabupaten Tulung Agung. Tulung Agung adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tulung Agung. Tulung Agung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Etimologi. Ada dua versi cerita dalam penamaan nama Kabupaten Tulung Agung. Versi pertama adalah nama Tulung Agung dipercaya berasal dari kata pitulungan agung atau tulang gunung. Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air Ngrowo, Kabupaten Tulung Agung tempo dulu, dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya. Orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinting. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun malang menyimpannya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil, Joko Baru mendulurkan lidahnya di saat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya sebagai gaman atau senjata sakti. Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar. Sedangkan versi kedua nama Tulung Agung berasal dari dua kata, tulung dan agung. Tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengertian berbahasa Jawa tersebut, Tulung Agung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya terowongan Neyama di Tulung Agung bagian selatan oleh tentara Jepang, di Tulung Agung sangat mudah ditemui rawa. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air di sana, banyak kawasan yang tergenang air, baik di musim kemarau maupun musim hujan. Dugaan yang paling kuat mengenai etimologi nama kabupaten ini adalah versi kedua. Penamaan nama ini dimulai ketika ibu kota Tulung Agung mulai pindah ke tempat sekarang ini. Sebelumnya, ibu kota Tulung Agung bertempat di daerah Kalangbrek dan diberi nama Kadipaten Ngrowo. Ngrowo juga berarti sumber air. Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 Masehi. Geografi. Batas wilayah. Batas-batas wilayah Kabupaten Tulung Agung secara administratif adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo. Topografi. Secara topografi, Tulung Agung terletak pada ketinggian 85 meter di atas permukaan laut. Bagian barat laut Kabupaten Tulung Agung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Wilis Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulung Agung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulung Agung yang memiliki ketinggian 2.552 meter. Di tengah kota Tulung Agung terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi kota Tulung Agung menjadi dua bagian, utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung. Iklim. Wilayah Kabupaten Tulung Agung menurut klasifikasi iklim Köppen beriklim tropis basah dan kering, dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Tulung Agung berlangsung pada periode November hingga April, dengan bulan terbasah adalah Januari, yang curah hujan bulanannya lebih dari 270 mm per bulan.
Sedangkan musim kemarau berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan bulan terkering. Adalah Agustus yang curah hujan bulanannya kurang dari 20 mm per bulan. Suhu udara di wilayah Tulungagung bervariasi antara 21 derajat sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan tahunan di wilayah Tulungagung berkisar pada angka 1.400 sampai 1.800 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90 sampai 120 hari hujan per tahun. Sejarah. Pada 1205 Masehi, masyarakat Tani Lawadan di selatan Tulungagung mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada raja ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan Candra Sengkala atau Sukra Sungkla Paksa Mangga Siramasa yang menunjuk tanggal 18 November 1205 Masehi. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Di Desa Boyolangu terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri atau Sri Rajapatri ke istri keempat Raja Majapahit. Yang pertama, Adi Wijaya Kertajasa Jayawardana, dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga. Sri Gitarja Tribuwana Tunggal Dewi sekaligus nenek dari Hayam Wuruk Raja Sanegara, raja yang memerintah kerajaan Majapahit pada masa keemasannya. Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam kitab Nagara Kertagama yang menyebutkan nama Bayalangu atau Bayalango, Baya, bahaya, alang, penghalang, sebagai tempat untuk mensucikan dia. Berikut ini adalah kutipan kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Pu Prapanca dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Prajaparamita-puri, itulah nama candi makam yang dibangun Arca Sri Paduka Patni, diberkati oleh sang pendeta Janawidi, telah lanjut usia, paham akan tantra, menghimpun ilmu agama, laksana titisan Empu Barada, mengembirakan hati Baginda. Pupu LX 1X bait 1. Di Bayalanggu akan dibangun pula candi makam Sri Rajapatni. Pendeta Janawidi lagi ditugaskan memberkati tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh Sang Menteri Demung Boja, Wisesapura namanya, jika candi sudah sempurna dibangun. Makam Rani, Kamal Pada, Segala, Simping, Sri Ranggapura, serta Candi Budi Kuncir, bangunan baru Prajayaparamita-puri di Bayalangu yang baru saja dibangun. Visi misi untuk Kabupaten Tulungagung adalah visi terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Misi 1. Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. 2. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah. 3. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat. 4. Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. 5. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Prinsip dan nilai merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung antara lain adalah 1. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kegiatan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggung jawab.